Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tala Falanafra dengan nomor NIM 2051000003. Di sini saya akan mempresentasikan rusum setiap pertemuan untuk Gebiar UTS pada mata kuliah modifikasi perilaku. Untuk rusum 01 mengenai modifikasi perilaku. Perilaku merupakan respon individu terhadap suatu stimulus atau suatu tindakan yang tumbuh menjadi kebiasaan dan dapat diamati. Ada beberapa cara untuk mengubah perilaku individu, diantaranya adalah melalui modifikasi perilaku. Nah, modifikasi perilaku adalah cara-cara yang dapat digunakan untuk mengubah perilaku, baik itu perilaku covert yang tidak nampak maupun overt, perilaku yang nampak maupun perilaku yang kurang. Artinya, perilaku yang berlebihan akan dikurangi, sedangkan perilaku yang kurang akan ditingkatkan. Nah, cara mengubah perilaku dengan menerapkan prinsip-prinsip belajar. Pengubahan akan lebih efektif bila didasarkan pada informasi yang tepat tentang penyebab perilaku tersebut. Nah, itu adalah resum atau kesimpulan pada pertemuan pertama mengenai modifikasi perilaku. Selanjutnya, resum pertemuan 02 yaitu mengenai penguatan. Reinforcement atau penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang sengaja diberikan agar tingkah laku tersebut dapat terulang kembali. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, itu seperti permen, kado, makanan, dan lain-lain. Kemudian juga bisa berupa perilaku, seperti senyum, menganggukkan kepala, atau bertepuk tangan dan mengacungkan jempol. Kemudian bisa berupa penghargaan, seperti nilai A, juara 1, dan sebagainya. Nah, harus ada prinsip-prinsip penguatan yang diperhatikan. Itu ada 4 poin, yaitu kehangatan, antusiasme, bermakna, dan menghindari respon negatif. Kemudian penguatan juga terbagi menjadi 2, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Kemudian penguatan negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Nah, itu adalah kesimpulan atau hasil resum pertemuan 2 mengenai penguatan. Selanjutnya resum 3 itu mengenai penghapusan. Teknik modifikasi perilaku, penghapusan atau extinction merupakan suatu strategi menghentikan penguatan terhadap perilaku yang tidak tepat atau tidak pantas. Extinction atau penghapusan ini merupakan penghentian penguatan. Nah, jika dalam suatu kasus di mana ada perilaku sebelumnya individu mendapat penguatan, maka kemudian tidak lagi dikuatkan sehingga akan ada kecenderungan penurunan perilaku. Hal inilah yang dinamakan munculnya suatu pelenyapan atau pemusnahan, atau extinction ataupun penghapusan. Nah, yang perlu diperhatikan juga, penghapusan terjadi ketika 1. Sebuah perilaku yang telah dikuatkan sebelumnya. 2. Tidak ada hasil dalam waktu yang lama dalam konsekuensi penguatan. 3. Bagaimanapun perilaku terhenti terjadi di masa yang akan datang. Kemudian pola berkurangnya perilaku setelah dihentikannya pemberian penguatan tergantung beberapa faktor. Ada 4 faktor yang mempengaruhi, antara lain jadwal pemberian penguatan, banyaknya penguatan, deprivasi. Nah, terdapat hierarki prosedur alternatif untuk pengurangan tingkah laku. Pada level 1, cara positif untuk mengurangi perilaku dengan menggunakan pengukuhan positif. Itu ada 4 cara, yaitu differential reinforcement of low rates of behavior, kemudian differential reinforcement of other behavior. Yang ketiga, differential reinforcement of incompatible behavior. Dan yang terakhir, differential reinforcement of alternative behavior. Kemudian pada level 2 yaitu extinction terminating reinforcement atau penghapusan merupakan prosedur menghentikan pemberian pengukuh pada perilaku yang semula dikukuhkan sampai ke tingkat sebelum perilaku tersebut dikukuhkan. Keunggulan dari prosedur ini adalah penghapusan menimbulkan efek yang lama serta telah terbukti efektif dalam penerapannya. Kemudian selanjutnya pada level 3, removal of desirable stimuli atau perpindahan rangsangan dapat dilakukan prosedur denda untuk mengurangi tingkah laku setelah adanya pemindahan pengukuhan. Kemudian yang terakhir pada level 4,
prosedur hukuman, yakni dapat dilakukan secara formal maupun informal, diterapkan atau tidaknya hukuman tergantung pada tujuan dan kondisi situasionalnya. Itu adalah hasil kesimpulan pada pertemuan 3 mengenai penghapusan. Selanjutnya, resum 4 dan yang terakhir itu mengenai kontingensi. Penguatan positif kontingensi adalah konsep dalam psikologi perilaku yang mencakup pemberian penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan. Kontingensi mengacu pada hubungan kausalitas antara perilaku dan konsekuensinya, memainkan peran penting dalam pengajaran, pelatihan hewan, dan perubahan perilaku manusia. Penguatan positif harus diberikan dengan cepat dan konsisten setelah perilaku diinginkan muncul, sambil memperhatikan preferensi individu. Kontrak perilaku kontingensi dan penguatan positif kontingensi melibatkan deskripsi tertulis tentang hubungan antara perilaku siswa, guru, dan konsekuensi reinforcement. Tujuannya adalah untuk perbaikan perilaku atau akademik. Dengan siswa terlibat dalam menetapkan tujuan melalui proses negosiasi, langkah-langkah pembuatan kontrak melibatkan pemilihan perilaku sasaran, identifikasi manfaat, penulisan kontrak, pelaksanaan, evaluasi, dan peninjauan kembali jika perlu. Itu adalah kesimpulan pada resum pertemuan 4 mengenai kontingensi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait kesimpulan atau resum di setiap pertemuan pada mata kuliah modifikasi perilaku. Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.